Bapak katanya. Cuman kalau Bapak nanti dipanggil harus bersedia. Kami tidak keberatan. Karena kami merasa menuntut hak kami tidak takut. Itu sebenarnya. Ini sawit yang dia contoh benua indah. Teran di SP3, SP8, SP4. Gigit jari petani. Sawit terbengkalai, kantornya habis. Petani duitnya gajihin 2-3 miliar tidak ada keluar. Warga masuk penjara. Gelisah sebenarnya warga tuh Pak. Bahwa Kalimantan Barat ini kan isu mainstreamnya adalah isu lingkungan hidup. Kita bahkan mencari lawyer untuk mendampingi masyarakat-masyarakat yang korban perkebunan sawit, korban nelayan di pesisir. Karena NGO yang bergerak di lingkungan hidup sudah sangat banyak sekali kasus yang harus ditangani mereka seperti PBHI, Walhi, LBBT dan lain sebagainya itu sudah cukup banyak menangani kasus. Mau nggak mau kita harus ikut terlibat juga. 2011 tentang nama-nama Dewan Pimpinan Kabupaten Sekadau. Di Kabupaten Sekadau, puluhan petani kelapa sawit berkumpul membicarakan nasib 15 orang kawan mereka yang saat itu ditahan sebagai tersangka atas tuduhan kasus kekerasan dan pencurian di areal konsesi sawit. Dalam catatan Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Kalimantan Barat, antara tahun 2008 hingga 2010, terdapat sedikitnya 200 kasus konflik antara warga dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sementara di tahun 2011 ada 60 kasus. Kalimantan Barat itu dioverlay dengan peta konsesi perkebunan, itu hampir 3/4-nya itu habis. Gitu. Belum kita berbicara konsesi untuk tambang segala macam. Jadi menjadi catatan kita di tahun 2010 dulu bahwa akan terjadi konflik ya menyangkut akses dan kontrol masyarakat terhadap sumber daya alamnya, karena ini masuk investasi ini masuk modal dalam bentuk perkebunan ini kemudian berada di tanah-tanah masyarakat itu gitu. Nah, dari 1,5 juta hektar yang dialokasikan kemudian yang ada hari ini adalah 3,5 juta hektar. Jadi kita bisa membayangkan bahwa di dalamnya itu ada hutan-hutan konservasi, ada kemudian hutan-hutan produksi, dan ada wilayah-wilayah adat itu gitu. Idam Arsyad, Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria, meyakini konflik lahan perkebunan adalah cerita lama yang tak pernah terselesaikan dan merupakan jejak-jejak kolonialisme di Indonesia. Kita tahu persis bahwa pada masa itu tata cara para pemerintahan kolonial untuk mengambil tanah-tanah rakyat melalui dengan menyewa lahan masyarakat, tetapi seringkali terjadi bentuk ketidakadilan atau dengan menggunakan satu asas yang disebut dengan domain verklaring. Jadi domain verklaring itu adalah satu asas hukum yang dianut oleh sistem hukum barat, di mana tanah-tanah yang tidak bisa dibuktikan pemilikan haknya itu dianggap tanah negara. Nah, di atas tanah-tanah inilah yang kemudian berkembang usaha-usaha perkebunan. Hilmal Farid, sejarawan yang banyak mendalami konflik agraria di Indonesia, menyimpulkan sistem tanam paksa yang berlangsung secara masif pada masa kolonial Belanda telah mengubah wajah Indonesia untuk selamanya. Tapi upaya mengoreksi kembali ke sistem sebelumnya belum ada hingga hari ini. Sistem ekonomi yang ada sekarang itu pangkalnya adalah kolonialisme. Ya. Kolonialisme artinya apa? Artinya sederhana saja, bahwa kendali atas perekonomian tidak berada di tangan rakyatnya, di tangan orang lain. Gitu. Nah, kalau mau bicara tentang koreksi, menurut saya yang prinsipil ini dulu. Gitu. Bagaimana mengembalikan kendali atas kehidupan sosial, ekonomi, kultural, dan seterusnya itu kembali ke tangan rakyatnya sendiri. Gitu. Rakyatnya ini harus bisa menentukan. Gitu. Sekarang praktis nggak ada kendali. Ya. Entah berapa lahan perkebunan kelapa sawit mau dibuka, kita cuma seperti nunggu hasilnya, membaca melalui berita tanpa ada sesuatu yang bisa kita perbuat. Ganti rugi tidak sesuai Pak, 1.500.000 per hektar, sedangkan lahan itu sudah puluhan tahun dia kuasai masyarakat, sawitnya sudah berbuah, tanam-tanaman yang lain sudah berbuah, sudah menghasilkan, baru mau diganti rugi 1,5 juta, kan tidak masuk akal Pak. Puluhan tahun di Malaysia kumpulkan kesan dananya, hasil gaji-gajinya di sana, kembali di negara asalnya untuk mau membangun demi untuk masa depan anak cucunya,
Begitu sudah terbangun, dihancurkan lagi. Inilah konflik lahan dan perkebunan yang terus merebak di masa reformasi. Kisah-kisah seperti ini bahkan telah dimulai sejak petani-petani di Banten dan Jawa Tengah memberontak kepada pemerintah kolonial Belanda di abad ke-19. Ada dua faktor utama yang menggerakkan supaya perkebunan itu berjalan. Pertama, dia butuh lahan yang luas atau tanah yang luas untuk kerangka memaksimalkan produksinya. Yang kedua, butuh tenaga kerja yang begitu banyak untuk menggerakkan perkebunannya. Untuk mendapatkan tanah yang luas ini tentu tidak mudah. Para pengusaha ini seringkali justru berhadapan atau mengambil tanah-tanah rakyat. Masyarakat kemudian tidak punya akses yang begitu besar terhadap tanah. Nah, seiring dengan itu kan berarti ada tuntutan ekonomi dari orang yang kemudian tadi tanahnya dirampas tadi, yang kemudian menganggap bahwa sungguhnya kehadiran perkebunan itu sama dengan memiskinkan mereka, sama dengan membuat mereka sengsara. Tentulah terjadi perlawanan. Nah, perlawanan ini yang sebenarnya berubah menjadi konflik terbuka yang kita saksikan hari ini. Sawit hari ini. Gula, karet, dan rempah-rempah di masa Hindia Belanda. Poin paling penting buat orang Belanda pada saat itu bukan soal tanahnya yang sudah mereka miliki, tapi bagaimana memobilisasi tenaga kerja, dan di sini gesekan terjadi. Kebun pala ini terletak di Pulau Banda Besar, Kepulauan Maluku. Buah inilah yang pernah mengubah sejarah dunia. Ia tak hanya menjadi makanan, sirup, atau bumbu dapur, tapi juga produk kecantikan hingga bahan baku farmasi atau obat-obatan. Tak heran bila peta politik dan pelayaran dunia mengikuti kemana buah ini dapat tumbuh subur. Dan bangunan ini menjadi saksi sejarah masuknya kepentingan dagang di pulau terpencil ini sejak abad ke-16. Proses komersialisasi rempah-rempah dalam perdagangan internasional pada abad ke-16 ditandai dengan persaingan bangsa Portugis, Belanda, dan Inggris untuk menguasai sumber produksi komoditi ekspor ini. Persaingan di antara bangsa-bangsa Eropa ini kemudian dimenangkan oleh Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, yaitu Gabungan Perseroan Dagang asal Belanda. Selama ini di kepala kita kan begitu VOC Belanda berkuasa. Sebetulnya tidak gitu ya. Kekuasaan mereka pada saat itu masih sangat terbatas. Perkebunan kan selalu punya masalah dua ya. Pengadaan tanah dan tenaga kerja. Nah, waktu VOC baru tiba gitu. Kekuatan mereka untuk mengumpulkan dua hal ini sangat terbatas. Karena jumlahnya orang Eropa, jumlah orang VOC sedikit ya. Sehingga saat itu yang paling dominan adalah orang Tionghoa. Ketika tanam paksa terjadi, pemerintah kolonial ini menggunakan sistem kekuasaan tradisional untuk memobilisasi tenaga kerja itu. Jadi di dalam konsepsi lama itu adalah saya mengabdi kepada raja untuk segala macam yang dia perlukan. Pengabdian ini dialihkan untuk kepentingan akumulasi kapital.
dibangun Belanda pada saat itu menimbulkan dualisme perekonomian. Sektor-sektor perekonomian yang berbeda tingkat produktivitas dan orientasi pemasarannya dijalankan secara berdampingan. Akibatnya terjadi eksploitasi besar-besaran pada sumber daya tenaga kerja dan tanah. Tenaga rakyat diperebutkan pada sistem perkebunan dan pertanian yang subsisten. Pendirian perkebunan sering diikuti dengan pengambil alihan tanah-tanah milik pribumi, sehingga terjadi perubahan basis ekologi pertanian yang sebelumnya didesain secara tradisional dan bukan untuk melayani pasar dunia. Cuman yang penting dari tanam paksa juga mesti diingat, orang sering menganggap itu pemerintah negara kolonial yang menjadi kayak semacam tiang utamanya. Nah, mesti diingat perusahaan swasta sebetulnya ya, yang berperan penting di sana gitu. Ketika orang Pasuruan itu meningkat pendapatannya, apa yang terjadi pada dia 20-30 tahun kemudian? Itu baru kita bisa bicara ya, bagaimana basis bagi pemiskinan itu sebetulnya meluas gitu. Tahun 1870 merupakan tonggak baru. Sistem tanam paksa dihapuskan dan diganti dengan sistem sewa tanah yang membuka pintu bagi penanaman modal asing. Banyak tanah pertanian rakyat yang beralih ke tangan swasta dengan dalih disewa. Di masa inilah jumlah pekerja upahan meningkat dengan pesat dan terjadi ekspansi besar-besaran pada perluasan lahan. Setelah tanam paksa kita lihat Sumatera Timur, kita lihat tanah-tanah dibuka di Lampung dan seterusnya, dan ya menjadi seperti sekarang gitu. Ini boleh dibilang sebetulnya warisan kolonial yang paling dahsyat gitu ya. Ya mungkin sekarang udah gak begitu diingat orang gitu ya, bahwa kita ini diubah wajahnya oleh kolonialisme dan tidak pernah ada upaya untuk mengoreksi itu kembali ya sampai sekarang. Yodo Radiotomo bekerja di sebuah pabrik gula yang didirikan sejak zaman Belanda. Dahulu pabrik ini dikenal dengan nama Handels Vereniging yang terletak di Jatiroto, perbatasan antara Jember dan Lumajang, Jawa Timur. Dulu ketika Belanda membuat pabrik gula di sini, tujuan utama mereka adalah memenuhi pangsa pasar gula di Eropa. Jadi semua produksi gula pada saat itu mereka impor langsung ke Eropa. Kita menguasai hampir 7.200 hektar, sekitar 6.000 hektar itu kita pergunakan untuk perkebunan tebunya. Di Kecamatan Jatiroto, Kecamatan Randuagung, dan Rowokangkung. Selama masa pendudukan Jepang, segala lapangan kegiatan ditujukan untuk menopang usaha perang. Hal ini juga berlaku bagi perkebunan. Banyak perkebunan terlantar hingga produksinya merosot secara mencolok, kecuali perkebunan karet. Di masa ini, perkebunan juga kehilangan pasar karena situasi global yang sedang perang. Para pekerja perkebunan maupun petani di sekitar daerah itu di Sumatera Timur disuruh menanam tanaman pangan, padi, palawija, apapun gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan juga menjadi stok bagi tentara pendudukan ini. Gitu. Jadi, dan itu terjadi di atas tanah yang luasnya ratusan ribu hektar di Sumatera Timur. Jadi ada semacam konversi gitu ya. Dari perkebunan dibongkari, terus kemudian ditanami tanaman pangan. Dan itu berlanjut terus sampai paruh kedua tahun 40-an. Disebutnya tuh sekarang mungkin seperti aksi pendudukan tanah. Jadi ketika Belanda menyerah, orang Belandanya keluar dari tanah-tanah perkebunan itu langsung diserbu sama rakyat. Cuma di masa itu mereka didukung oleh Jepang ini. 49 konferensi meja bundar, keputusan yang paling kontroversial adalah mengembalikan seluruh milik Belanda kepada pemilik aslinya. Agustus 1949, konferensi meja bundar digelar. Salah satu yang dibahas adalah perkebunan pemerintah kolonial Belanda diambil alih pemerintah Republik Indonesia. Lalu mengembalikan perkebunan milik swasta asing ke pemiliknya. Nah, 49 direstorasilah kekuasaan itu secara legal. Sehingga apa? Petani-petani yang tadinya sudah menghidupi tanah itu paling tidak
dari tahun 42 sampai tahun 49, artinya selama 7 tahun. Sekarang oleh pemerintahnya sendiri gitu diharuskan mengembalikan tanah itu. Nah, ini konflik yang keras terjadi gitu, dan organisasi-organisasi buruh berperan sangat penting gitu ya, terutama Sarbupri gitu. Konflik perkebunan pasca KMB antara rakyat, pemerintah, dan pemilik perkebunan terjadi di berbagai daerah. Rakyat yang dulu dirampas tanahnya oleh pemerintah kolonial dan yang menerima pembagian tanah dari Jepang berupaya mengambil kembali hak-haknya. Perdana Menteri Wilopo yang mengerahkan polisi untuk menghalau rakyat dari perkebunan yang akan dikembalikan ke pihak asing dituntut mundur. Dan tahun 1953, Kabinet Wilopo pun jatuh. Periode penting di masa ini adalah keluarnya deklarasi ekonomi yang menjadi sumber kebijaksanaan ekonomi terpimpin. Nasionalisasi perusahaan asing di tahun 1957 merupakan langkah yang diambil, termasuk di dalamnya sektor perkebunan. Tujuan nasionalisasi adalah menghancurkan sisa-sisa imperialisme yang membuat politik perkebunan semakin panas. Jadi ketika peralihan di tahun 58 itu mungkin suatu situasi yang tidak kondusif pada saat itu, muncul suatu peraturan pemerintah yang menegaskan sehingga dibentuk suatu perusahaan negara perkebunan tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang kemudian terbagi menjadi PT Perkebunan Nusantara. Dari 1 sampai dengan 31 yang sekarang sudah mengerucut menjadi 14 perusahaan perkebunan Nusantara. Pada tahun 1960, untuk pertama kalinya, Indonesia berhasil merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Lahirnya undang-undang ini diharapkan menjadi Undang-Undang Induk Agraria di masa depan. Namun, realisasinya tersendat-sendat karena berbagai kekisruhan politik. PKI sebagai pengusung gagasan reformasi tanah atau land reform dianggap berupaya merebut paksa tanah milik yang selama ini dikuasai oleh individu dan kelompok tertentu. Di beberapa tempat, land reform berakhir pada konflik horizontal yang berdarah-darah. Upaya nasional untuk mengembalikan kendali atas perekonomian, khususnya di daerah pedesaan, ke tangan rakyat. Gitu. Bahwa di situ terjadi konflik segala macam, ya itu tidak mungkin dipungkiri gitu. Bahwa di tempat-tempat tertentu orang BTI membagi kepada anak-anak di dalam organisasinya sendiri, tidak terhindar gitu. Bahwa itu salah ya mesti dikatakan salah gitu. Bukan itu poinnya gitu ya. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria sebenarnya di dalam ketentuan konversinya sudah dijelaskan bahwa hak ERFA ini harus dikonversi menjadi hak guna usaha, dan dalam jangka 20 tahun itu sesungguhnya sudah ada terjadi proses penyelesaian bila mana didapatkan konflik antara perkebunan dengan masyarakat. Itu artinya bahwa kalau dia tahun 60, berarti tahun 80-an mestinya tidak ada lagi perkebunan hari ini yang beralaskan asal dari hak ERFA atau hak-hak di era kolonial. Tapi kan di era pemerintahan Orde Baru hal itu tidak dijalankan. Peristiwa 65 berakhir pada stigma negatif terhadap PKI. Banyak anggota PKI yang diasingkan di Pulau Buru. Gerakan land reform mengalami kegagalan, juga gerakan menuntut ditegakkannya hak-hak buruh perkebunan. Tahun 65 kita tahu upaya untuk mengembalikan kendali itu, ya, kendali atas kehidupan ekonomi, politik, budaya di tangan orang Indonesia kembali dihancurkan gitu. Dia mengulang sejarah gitu ya, merestorasi kekuasaan kapital internasional di Indonesia. Itu yang dilakukan pada dasarnya oleh rezim Orde Baru. Tahun 1967, UUPA 1960 dibekukan tanpa penyelesaian atas konflik perkebunan. Rezim Orde Baru menganggap land reform dan UUPA 1960 sudah tidak cocok karena bertentangan dengan stabilitas pembangunan dan investasi asing yang membutuhkan tanah berlimpah. Berbagai tindakan represif dilakukan untuk meredam berbagai gejolak di daerah perkebunan. Berbagai
Berbagai konflik lahan yang terjadi saat ini bisa dilihat dalam dua kategori. Warisan kolonial yang gagal dihentikan karena mandeknya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 oleh rezim Orde Baru. Dan konflik-konflik yang lahir karena kebijakan baru yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat.